Lihat Nabi Yusuf bangun kemudian menceritakan mimpinya kepada ayahnya. Nah, disinilah salah satu bukti kedekatan Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub. Kenapa? Karena menurut ilmu psikologi modern sekarang, salah satu tanda keberhasilan parenting dan pendidikan anak, anak mau cerita kepada orang tuanya. Di antara keberhasilan dan tanda bahwasanya kita dekat dengan anak kita, anak tersebut mau cerita, curhat kepada orang tuanya, menunjukkan dia dekat sama orang tuanya, dia nyaman dengan orang tuanya, dia lepas dengan orang tuanya. Baik dia cerita yang baik maupun buruk, dia cerita pada orang tua. Ini salah satu indikator keberhasilan pendidikan anak. Sebaliknya, kalau anak tidak mau cerita pada orang tua, tidak mau curhat dengan orang tua, nggak nyaman sama orang tua, indikasi keberhasilan pendidikan kurang. Akhirnya apa? Anak tersebut ketika ada masalah, ada sesuatu hal yang mengganjal, dia cerita, curhat kemana? Ke temannya. Kalau temannya baik, alhamdulillah. Kalau temannya buruk, maka la haula wala quwata illa billah. Banyak seperti itu. Anak-anak rusak karena pengaruh temannya. Jangan salahkan pengaruh teman. Kenapa? Karena dia tidak nyaman cerita sama orang tuanya. Dari berbagai macam permasalahan kehidupan, dia nggak mau cerita karena orang tuanya nggak nyaman, nggak dekat. Taunya marah, taunya nyindir, taunya menuntut, taunya apa harus berhasil. Dikit-dikit marah, menuntut dan sebagainya. Makanya bukti kedekatan Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub dengan anaknya Nabi Yusuf mau cerita kepada ayahnya. Ya, ini salah satu indikator kedekatan. Kita lanjutkan. Bagaimana menunjukkan kedekatan Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf yang harus kita contoh? Sebagaimana kita ketahui kisah Nabi Yusuf digoda oleh istrinya Azizul Misr. Ya, dalam Al-Qur'an disebut Imro'atul Aziz. Dalam kisah Israiliyat namanya siapa? Zulaikha. Israiliyat bilangnya Zulaikha. Sudah tahu kisahnya pasti ya. Nabi Yusuf digoda. Godaan terbesar bagi laki-laki, fitnah terbesar bagi laki. Dan ini adalah ujian paling berat bagi laki-laki. Dan terkumpul sebab-sebab. Terkumpul semua sebab-sebab yang seseorang itu pasti terjatuh. Pertama, Nabi Yusuf masih muda, masih syabab, membara. Yang kedua, yang menggoda yang perempuan, bukan laki-laki. Yang ketiga, perempuannya pasti cantik, istrinya gubernur, masa pilih yang jelek ya. Yang ketiga, pintu sudah dikunci, wa ghallaqatil abwab, udah dikunci pintunya semuanya. Ada yang bilang tujuh pintu, ya, tertutup. Kemudian yang ketiga, Nabi Yusuf orang rantau. Nabi Yusuf ini merantau, ya, karena orang itu kalau merantau lebih mudah lebih mudah dia berbuat kerusakan. Kalau di kampung sendiri malu kan, maluin keluarga aja kamu, gitu. Nabi Yusuf merantau, ya. Dan kemudian yang selanjutnya lagi, yang perempuannya sudah mengatakan hai talak, aku udah siap, pasrah. Jadi nggak pakai macam-macam lagi. Sudah terkumpul semuanya, hanya wali Allah yang bisa seperti ini. Mungkin kalau kita gimana jemaah? Ya, nanti saya tobat habis ini kayaknya. Nggak apa-apa. Ya, kita lakukan dulu habis itu tobat sama Allah kan gitu. Luar biasa Nabi Yusuf. Coba lihat, bahkan sampai Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an disebutkan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sampai Al-Qur'an mengatakan hammat bihi, istrinya Azizul Misr sudah mau sama Yusuf, wa hamma biha, Nabi Yusuf juga sudah mau. Ya, Nabi Yusuf juga sudah mau ya. Ya, ini mohon maaf mungkin sebagian jamaah yang di pintu bisa geser ke sana ya biar
biar muat mungkin ya, atau maju nggak apa-apa. Nah, itu sudah duduknya sudah di luar-luar ya, kasihan. Biar masuk ya, silakan jamaah mungkin agak maju atau geser ke kanan biar tidak di luar pintu yang duduk ya. Ya, alhamdulillah. Ya nanti kalau ada geser lagi ya. Baik, kita lanjut ya. Bahkan sampai Al-Quran menyebutkan, Allah berfirman, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Perempuannya sudah mau sama Yusuf, jelas ya. Yusuf hamma biha, Yusuf juga sudah pengen. Menunjukkan dia laki-laki. Justru kalau nggak pengen bahaya. Ya, namanya pengen, pasti sudah. Ya, itu menunjukkan Nabi Yusuf normal. Ya, pastilah ya, namanya juga beliau walaupun nabi manusia udah pengen. Ya, artinya pengen yang tobi'i, laki-laki gitu ya. Pengen yang tobi'i, laki-laki. Hamma biha sudah. Ya, kemudian ayatnya menunjukkan laula arroha burhana rabbihi, sekiranya laula arro'a burhana rabbihi, sekiranya Nabi Yusuf tidak melihat burhan, bukti dari Rabbnya, niscaya akan terjadi perzinahan. Laula ro'a burhana rabbi, laula arro'a burhana rabbi, seandainya Nabi Yusuf tidak melihat burhan. Ya, kazalika linasrifa anhu su, demikianlah bagaimana karena burhan ini, demikianlah kami nasrif, kami palingkan Nabi Yusuf dari dari keburukan. Kita lihat tafsir ulama, apa burhan tersebut? Burhan ini buktinya apa yang bisa mencegah Nabi Yusuf? Ya, maka kita lihat tafsir beberapa ulama, amma burhanul ladzi ra'ahu Yusuf, ya, wa taraka min ajlihi, ya, yaitu apa? Suratu Ya'qubu alaihi salam yatawa'adu. Ya, jadi yang burhan, bukti yang dilihat oleh Nabi Yusuf yang menyebabkan dia meninggalkan perzinahan adalah suratu Ya'qub, yaitu tiba-tiba muncul wajah ayahnya alaihi salam yatawa'aduhu, menasehati dia. Tiba-tiba muncul wajah ayahnya yang sedang menasehati. Sebagian mengatakan Nabi Yusuf langsung teringat ayahnya yang menasehati. Sebagian lagi menunjukkan tiba-tiba Allah tunjukkan wajah ayahnya di depan dia. Seketika itu juga dia langsung sadar. Nabi Yusuf langsung sadar melihat wajah ayahnya. Sebagian lagi mengatakan teringat wajah ayahnya. Ya, dan ini menunjukkan, ya, menunjukkan bahwasanya Nabi Yusuf ini dekat dengan ayahnya. Ya, menunjukkan dia dekat dengan ayahnya. Ya. Dan ini salah satu indikator keberhasilan pendidikan. Indikator keberhasilan dekat dengan anak. Indikatornya apa? Anak itu mengingat pesan-pesan orang tuanya. Anak itu selalu ingat nasihat orang tuanya. Ya, coba sekarang mungkin kita pernah dengar ya, ada orang bicara, ya, saya selalu ingat pesan ibu saya, ya, jangan pernah tinggalkan sholat. Nah, terus ada lagi, saya selalu ingat pesan terakhir almarhum bapak saya. Nah, gitu kan biasanya begitu ya. Ini menunjukkan indikator keberhasilan, kedekatan dia dengan anak dan keberhasilan pendidikan. Anak mengingat nasihat orang tuanya. Di saat-saat sulit dia ingat orang tuanya. Sedang merantau dia rindu sama orang tuanya. Ini indikator pendidikan. Dan demikian juga Nabi Yusuf di saat-saat susah, ya, tafsirnya dia teringat wajah ayahnya. Di saat-saat susah Allah tampangkan wajah ayahnya, langsung sadar. Menunjukkan kedekatan dengan anak. Kira-kira para jamaah sekalian, kira-kira anak kita begitu tidak? Sedang merantau, sedang apa, dia ingat nggak nasihat kita? Dia ingat nggak? Dia ingat tidak prinsip-prinsip kehidupan yang kita tanamkan? Ingat tidak? Ya, ini menunjukkan kedekatan.
kedekatan Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub yang harus kita contoh. Ya, itu tafsir para ulama. Kita lanjut lagi, masya Allah ya, ini dari kisah Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Ini faedah. Bismillah. Dari kisah Nabi Yusuf dan Nabi Yakub menunjukkan faedah yang luar biasa. Kita lanjut lagi kisahnya. Selanjutnya adalah tatkala Nabi Yusuf sudah menjadi gubernur Mesir, ya, sudah menjadi gubernur Mesir. Kemudian saudaranya datang ke Mesir, ya, untuk apa? Mencari gandum. Ya, akhirnya Nabi Yusuf, ujung ceritanya Nabi Yusuf akhirnya membuka diri, sayalah Yusuf, ya, wahaza akhi, ini saudaraku Binyamin. Ya, akhirnya saudaranya tersadar, ya, Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf memutuskan supaya semua keluarga Yakub hijrah ke Mesir. Supaya semua keluarga Yakub hijrah ke Mesir, karena di Mesirlah sumber makanan. Maka Nabi Yusuf pun berkata kepada salah seorang saudaranya, idhab bikomisi haza, sekarang salah satu dari kalian segera pergi ke Palestina, tempat Nabi Yakub. Ya, pergi ke Palestina, minta supaya ayah kita hijrah ke Mesir. Nah, sebagai bukti bahwasanya Nabi Yusuf sudah jadi apa? Sudah jadi Azizul Misr, bukti, maka dia nitip sama saudaranya apa? Komisnya, ya, gamisnya. Titiplah dia gamisnya, gamis masa kecilnya dulu. Ini bukti bahwasanya saya masih hidup, ya, supaya kan saudaranya punya riwayat berbohong, ya kan, punya riwayat berbohong. Ini bukti, ya, kasih ke bapak saya nanti. Lemparkan ke wajahnya, fartadda basiro, lemparkan ke wajah ayah saya, ayah kita, nanti dia akan kembali matanya. Karena Nabi Yakub matanya buta. Kenapa? Iya, kebanyakan nangis. Ya, sedih beliau. Ya, maka pergilah saudaranya itu bawa komisnya Yusuf. Dia bawa. Ya. Dia bawa pulang ke sana. Nah, tatkala mau sampai, sudah mau sampai, udah deket-deket mau sampai, ya. Udah mau sampai, maka lanjut saya bacakan lanjut suratnya. Falamma fasalatil airu qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf laula antufannidun. Falamma fasalatil air, tatkala sudah mendekat, ya, saudaranya Yusuf yang bawa komisnya itu, qala abuhum, berkata bapak mereka Nabi Yakub, inni la ajidu riha Yusuf. Tiba-tiba dia bilang sama keluarganya di situ, saya mencium bau Nabi Yusuf. Laula antufannidun, jangan kalian mengira aku gila. Ya. Jangan kalian kira aku gila. Ya. Kenapa? Karena Nabi Yusuf sudah lama meninggal, sudah lama hilang. Ya, ada yang mengatakan sudah sekitar 40 tahun. Hampir 40 tahun Nabi Yusuf hilang. Bahkan pokoknya sudah nggak tahu lah, hilang pokoknya. Hilang. Tiba-tiba Nabi Yakub bilang, saya mencium baunya, inilah ajidu riha Yusuf. Tiba-tiba dia bilang, saya mencium bau Nabi Yusuf. Makanya Nabi Yakub bilang, jangan kira aku gila, aku serius sekarang. Benar-benar baunya Yusuf ini. Jangan bilang saya gila. Ya, karena Nabi Yakub kan sedih Yusuf, dia sering menyebutkan nama Yusuf. Dia sering menyebutkan nama Yusuf 40 tahun. Makanya keluarganya mengatakan, qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Tallahi, demi Allah, engkau wahai Yakub, bapak kami, kakek kami, lafi dhalalika, berada dalam kesalahan yang qadim, yang lama. Dolal, ya, terjemahnya sesat, sesat pemikiran. Dhalalikal qadim, pemikiranmu yang lama. Ya, sudah nggak usah mikir-mikir Yusuf lagi, udah lama mati, udah lama hilang 40 tahun. Tiba-tiba ngomong mencium baunya Yusuf, nggak ada angin, nggak ada hujan, gitu kan?
Kok bisa seperti itu? Nah, ternyata kita lihat tafsir para ulama di sini, ya, kita lihat tafsir para ulama, dzukira anna riha istazanathu rabbuhu fi an ta'tiya Yakub biriha Yusuf. Ya, jadi ternyata tafsir para ulama disebutkan angin itu minta izin kepada Allah supaya membawa baunya Nabi Yusuf. Jadi kan misalnya di sini padang sidimpuan ya, kira-kira di pintu kota itu angin bawa baunya Nabi Yusuf dari komisnya itu, dari gamisnya, gamis kecilnya itu dia bawa. Ya. Dan di sini menunjukkan kedekatan Nabi Yakub sama Nabi Yusuf. Kenapa? Kira-kira apa? Yang menunjukkan kedekatannya. Nabi Yakub hafal baunya Nabi Yusuf karena dia dekat. Sampai-sampai Nabi Yakub hafal baunya Nabi Yusuf karena dekat, dari kecil digendong, dipeluk, kalau tidur dielus-elus, diapain, dia hafal bau anaknya. Menunjukkan dekat. Ya. Saking dekatnya dia hafal, makanya dia tahu ini baunya Yusuf. Ya. Begitu juga kalau kita dekat dengan anak, maka kita tahu baunya, tahu. Kita tahu dia punya tai lalat di mana. Karena kita dekat. Kita tahu ininya sama anak. Ya. Itu menunjukkan, dan ini menunjukkan kedekatan. Sampai-sampai baunya hafal. Coba lihat bagaimana para nabi kasih contoh sama kita kedekatan dengan anak. Ya. Dan ini bukan dongeng, ya. Ini bukan asatirul awalin, ya, bukan dongeng orang terdahulu. Kisah nyata para jamaah. Coba lihat, beginilah Islam, beginilah para nabi mengajarkan dekat dengan anak. Ini yang harus sering kita bacakan kepada orang-orang di zaman sekarang, termasuk saya. Ya, yang cuek sama anak, nggak perhatian, nggak ada komunikasi, nggak ada apa. Coba lihat. Kita jauh dengan para nabi. Ya. Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub, masya Allah ya. Ini sudah azan belum jemaah? Sudah azan? Hah? Kedengaran suara-suara? Belum? Hah? Oh, 3 menit lagi, sebentar lagi berarti ya. Insya Allah ya. Baik. Ya, ini menunjukkan kedekatan Nabi Yusuf sama Nabi Yakub, masya Allah. Ya. Dan ini kalau dibacakan untuk orang-orang di zaman sekarang, waduh, sepertinya sangat jauh kayaknya jemaah ya. Jauh kita ya dari contoh para nabi, dari dekatnya, dari mau ceritanya, mau curhatnya, mengingat kita di mana asik di jauh. Faktanya sekarang kebalik. Anak-anak nggak mau cerita sama orang tuanya, nggak mau curhat sama orang tuanya, curhatnya sama teman. Faktanya lagi, anak-anak justru senang jauh dari orang tuanya. Ketika izin merantau, izin apa, nggak pernah pengen nelpon orang tua, nggak mau. Faktanya lagi, baru menyesal ketika sudah tua, renta, sakit. Mana anak-anak saya nggak pernah nelpon katanya. Mana anak-anak nggak pernah nelpon, nggak pernah nanya kabar. Kira-kira sebabnya apa jemaah? Ya, ini bukan menyalahkan, tapi coba introspeksi diri. Dulu pas kecil gimana? Pas anak-anak kecil gimana? Banyak orang tua begitu. Sudah tua akhirnya, mana anak-anak saya ini? Sepi. Anak-anaknya nggak mau hubungi, nggak telepon, nggak apa. Ya. Bukannya menyalahkan, tapi coba introspeksi gimana dulu pas kecil. Ya. Makanya ada ungkapan bahasa Arab disebutkan, ya abadi, ya aqaqtani sogiran fa aqaqtuka kabiran, ya doya'tani sogiran fa doya'tuka kabiran. Ini ungkapan dibawakan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maudud.
kitab beliau tentang pendidikan anak. Dia bilang, wahai bapakku, ya dulu pas aku kecil engkau durhaka sama aku. Sekarang ketika aku sudah besar, aku durhaka sama kamu. Wahai bapakku, dulu pas aku kecil engkau sia-siakan aku. Sekarang engkau udah besar, aku juga sia-siakan. Kita lihat gimana. Ya, Nabi Yusuf ingat bapaknya terus. Nasihatnya, apanya diingat. Meskipun jauh, meskipun nggak ada WhatsApp, nggak ada apalagi nih video call, tapi sampai-sampai terbayang wajah ayahnya. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir ya, yang tadi poin yang ketiga ini ya, sebelum azan, ya Nabi Yakub sampai hafal bau anaknya, saking dekatnya. Kita sekarang nggak tahu, ya, nggak tahu kebiasaan anak, nggak tahu hobinya apa, nggak tahu passion anak kemana, nggak pernah ajak ngobrol, nggak tahu apanya. Cuek, dibiarkan mengalir. Yang penting kasih nafkah, apa, nggak pernah ngobrol, gimana coba? Sangat jauh makanya kita dari contoh para nabi. Ini baru satu contoh nabi. Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Selebihnya kita lanjutkan nanti setelah azan Isya ya. Falyatafaddal alil muazzin, silahkan azan ya. Ya, mungkin sebelumnya geser lagi kayaknya nih. Ya, mohonnya ya yang dianu silahkan geser nanti ya. Biar tidak di pintu ya. Silahkan azan insyaallah. Ya, kita lanjutkan para jemaah ya insyaallah. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Sekarang kita lanjutkan kisah para nabi dengan anak-anaknya. Setelah Nabi Yakub, Nabi Yusuf, kita lanjut ya. Lanjut ke Nabi Muhammad saja nggak apa, Nabi Muhammad SAW, karena memang Masya Allah ya, baru Nabi Yakub, Nabi Yusuf aja sudah mau jam 8 kita ya. Kita langsung ke Nabi Muhammad SAW ya, suri teladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Kita lanjut ya. Kisah Nabi Muhammad SAW dengan anak-anak beliau. Ya. Pertama, kisah Nabi Muhammad SAW dengan anak angkat beliau. Dulunya anak angkat. Siapa anak angkat beliau? Siapa? Zaid bin Harisah, atau Zaid, dulunya Zaid bin Muhammad. Kita ceritakan kisah beliau ya. Dengan, maksud saya, dengan anak angkat saja begini gitu loh. Jadi Zaid bin Harisah ya, beliau aslinya adalah budaknya Khadijah. Setelah Nabi SAW menikah dengan Khadijah, berarti berada di pengasuhan Nabi SAW. Zaid bin Harisah saat itu masih kecil ya, masih kecil. Dia seumuran dengan Ali ya, masih kecil saat itu, masih gulam, masih anak-anak
saat jadi budak, dibeli. Nah, Zaid bin Harithah ini aslinya merdeka, orang yang merdeka, bukan budak aslinya. Ya, aslinya dia merdeka. Kenapa bisa jadi budak? Karena ketika dia sama ibunya sedang melakukan suatu perjalanan, sedang safar, di tengah jalan dirampok, ya. Ya, jadi kafilah dagangnya dirampok dan akhirnya ibunya dan Zaid ini dibawa oleh perampok tersebut dijual di pasar budak di Mekah. Jadi zaman dulu kala cara menjadi budak itu begitu. Ya, pertama tawanan perang jadi budak, yang kedua begitu menyerang di jalan, dibawa ke mana gitu dijual. Yang ketiga kalau punya utang, punya apa dia jadi budak. Dulu begitu cara jadi budak. Nah, Islam datang menghapus itu semua, tidak boleh. Satu-satunya cara jadi budak dalam Islam cuma peperangan. Siapa suruh memerangi Islam kan gitu. Ya. Jadi dulu begitu. Jadi Zaid ini makanya ibunya dijual kemana, Zaidnya dibeli oleh Khadijah, masih kecil, masih anak-anak. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan Zaid ini seperti anak sendiri, padahal budak. Ya, anak-anak seperti itu. Bagaimana bentuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan Zaid seperti anak sendiri? Kisahnya seperti ini. Jadi ayahnya Zaid dan pamannya Zaid ini mencari-cari anaknya. Kan merdeka ya, punya kabilah. Dia punya kabilah merdeka. Ya, sehingga bapaknya sama pamannya nyari-nyari kemana Zaid ini. Dia cari sana cari sini, akhirnya dapat informasi Zaid itu ya dijual di Mekah dan dibeli oleh Khadijah dan sekarang berada dalam keluarganya Muhammad. Akhirnya orang tuanya, bapaknya Zaid sama pamannya datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang, dia bilang, saya bapaknya Zaid dan pamannya Zaid. Wahai Muhammad, sebut harganya berapa? Saya beli, saya tebus anak saya, Zaid ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW bilang, saya tidak jual. Saya tidak jual Zaid. Tapi silahkan kasih pilihan sama dia. Sama Zaid ini kasih pilihan. Ya, mau pulang kembali ke kabilahmu dibawa sama ayah dan pamanmu atau tinggal dengan saya. Jadi Zaid ini dikasih pilihan, pulang sama bapak sama pamannya atau tinggal sama saya. Ternyata Zaid memilih tinggal sama Nabi. Coba lihat ya. Dan seorang anak itu tidak bisa dibohongi fitrahnya ya, anak nggak bisa dibohongi fitrahnya ya. Ternyata Zaid milih tinggal sama Nabi Muhammad SAW. Saya pilih tinggal sama Nabi, padahal bapak sama pamannya udah jemput, siap-siap pulang sama dia, siap-siap kasih sayang. Mana ada anak yang tega tidak pulang-pulang disiksa anaknya, enggak kan? Pasti pulang-pulang disayang anaknya. Tapi Zaid pilih Nabi Muhammad SAW. Saya pilih tinggal sama Nabi daripada pulang ke kabilahnya, bapak ibunya, ketemu bapak ibunya. Lebih milih jadi budak daripada pulang. Sejak itulah Nabi Muhammad SAW ya, kemudian tentu Nabi Muhammad SAW paham pasti bapaknya sedih, anaknya milih jadi budak. Maka Nabi SAW supaya ayahnya bahagia, maka Nabi SAW keluar mengumumkan kepada orang Quraisy, ya ma'syara Quraisy ishhadu bi annahu ibni yarusini wa arisuhu. Akhirnya Nabi SAW keluar mengumumkan kepada orang Quraisy, persaksikanlah bahwasanya Zaid sekarang jadi anakku. Ya, dia mewarisi aku dan aku mewarisi dia. Fa asbaha yuqalahu Zaid ibni Muhammad. Akhirnya sejak itu namanya menjadi Zaid bin Muhammad. Setelah bapaknya dan pamannya melihat bahwasanya anaknya sekarang sudah bukan lagi, maka bapak dan pamannya kembali ke kampungnya dalam keadaan lega dan gembira. Seperti itu.
Makanya sejak itu namanya Zaid bin Muhammad. Barulah turun ayat tidak boleh menasabkan dengan bukan bapaknya. Ud'uhum li abaihim, Allah berfirman, ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah dia dengan nama bapak-bapaknya, ini lebih adil. Sejak itu kembali namanya menjadi Zaid bin Harisah. Coba lihat para jemaah ya, Nabi Muhammad SAW sama anak angkat saja begitu. Sayang, perhatian, kasih kehangatan. Sampai-sampai anak angkatnya lebih milih jadi budak daripada pulang sama bapaknya. Kan nggak mungkin Zaid milih Nabi Muhammad SAW kalau Nabi Muhammad SAW tidak dekat, tidak sayang, tidak perhatian, kan nggak mungkin. Ya, lihat ini gimana contoh Nabi SAW dekat dengan anak-anaknya. Kalau dengan anak angkatnya saja begitu, apalagi dengan anak asli, darah dagingnya sendiri, tentu lebih dekat, perhatian, kasih sayang dan sebagainya. Ya, Insya Allah. Coba lihat contoh Nabi ini, yang kita sangat jauh kita zaman ini jemaah. Ya. Sampai saking dekatnya Nabi dengan anak-anaknya, ya, sampai setelah nikah pun anak-anaknya masih curhat sama bapaknya. Ya, sampai setelah apa? Setelah nikah, anak-anaknya masih curhat kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satu kisah kita bacakan, yaitu kisahnya Fatimah. Ya, kisahnya Fatimah ketika Fatimah ini meminta kepada Nabi, meminta budak. Ya, jadi Fatimah sempat datang kepada Nabi SAW untuk minta budak. Ya, minta budak. Kenapa? Karena Fatimah dia qadarullah ya. Suaminya Ali bin Abi Thalib salah satu sahabat yang hidup dalam kesederhanaan. Ya, hidup dalam kesederhanaan. Ya, jadi Fatimah ini ya, dia bukan manja, tapi memang Fatimah ini sudah kewalahan dan manusia. Ya, pertama Fatimah ini masa kecilnya adalah ketika ayah ibunya masih kaya. Jadi sebelum Nabi SAW sebelum diutus tuh kaya. Ya, Khadijah kaya, punya beberapa budak yang membantu urusan rumah tangga. Ya, sehingga anak-anak Nabi itu mereka hidup dalam kecukupan lah, atau bisa dibilang kaya gitu. Jadi Fatimah nih masa kecilnya banyak budak-budak yang bantu gitu. Ya, qadarullah setelah menikah, ya, Ali salah satu sahabat yang hidupnya sederhana beliau, sehingga Ali tidak bisa menyediakan budak bagi atau pembantu khodim bagi Fatimah. Sedangkan Fatimah masa kecilnya udah biasa gitu. Ya. Dan ini kesabarannya Fatimah, beliau sangat sabar. Ibaratnya begini, kan kita nikahi anak gadis orang, ya, anak gadisnya ini sama bapaknya dimanja, di rumah ada pembantu, ada apa. Kita nikahi tiba-tiba suruh ngepel, nyapu, apa kira-kira gimana kira-kira? Fatimah sabar, karena yang minta nikah dengan Ali bapaknya, dia sabar. Ya. Makanya Fatimah jadi penghulu wanita di surga, sabar dia. Coba aja, ada nggak kira-kira yang di rumahnya apa dimanja sama bapaknya, ada pembantu, ada budak, ada apa, tiba-tiba langsung ngepel, nyapu, apa semua ngurus, nggak ada pembantu, gimana kira-kira? Ini yang pertama Fatimah. Jadi pertama kita jangan bilang Fatimah itu kok apa manja gitu ya, minta pembantu, minta budak. Enggak, lihat dulu. Ini yang pertama.
Yang kedua, Fatimah ini qadarullah, ya, melahirkan Hasan dan Husain dalam jarak yang dekat. Ya, jarak yang dekat. Jadi begitu lahir Hasan, ada yang para ulama, jadi Hasan Husain ini bukan kembar ya, bukan Ipin Upin gitu ya. Tapi jaraknya dekat. Banyak yang kira ini kembar, bukan. Memang jaraknya dekat. Jadi ahli tarikh mengatakan begitu Hasan lahir, hanya sekali haid langsung hamil lagi, hamil Husain. Jadi jarak mereka dekat sekali. Kira-kira bisa dibayangkan nggak bagaimana Fatimah hamil, melahirkan, kemudian langsung hamil lagi. Jadi ngurus anak bayi langsung hamil, nggak ada yang bantu. Gimana kira-kira? Berat nggak ujiannya Fatimah? Gimana ibu-ibu? Ya. Sedangkan Ali sibuk, ya sibuk sebagai kesatria, jihad dan sebagainya. Oleh karena itu, Fatimah sudah bersabar. Nah, ketika mendapat informasi Nabi Muhammad bapaknya mendapatkan beberapa tawanan perang, datanglah Fatimah ke bapaknya, minta budak supaya bantu urusan rumah tangganya. Coba lihat ini Fatimah ini sudah nikah, masih apa? Masih curhat ke bapaknya, datang. Padahal udah nikah, masih menunjukkan bapaknya pasti bantu, pasti perhatian dan sebagainya. Ya kan? Nggak kayak kita, sudah nikah hilang kontak, nggak mau ingat-ingat orang tua. Ya, sebagian kita gitu. Sudah nikah, lepas dari orang tua, nggak ingat-ingat lagi. Kenapa? Kena rumah kenangan buruk, dipukul, dimarahin, diapain, akhirnya lepas. Kan kita gitu, sebagian. Nggak mau ingat-ingat lagi rumah, kenangan buruk aja di rumah. Orang tua berkelahi, bapak ibu ribut, ini dan sebagainya. Jadi rumah kenangan buruk terus, nggak mau pulang. Tapi Fatimah ke bapaknya, ke Nabi Muhammad SAW, curhat cerita, capek saya, lelah, nggak ada yang bantu, pegang anak kecil-kecil, menyusui, apa dan sebagainya. Cerita sama Nabi. Tapi qadarullah, sudah berubah. Nabi sekarang udah diutus jadi Nabi. Yang bukan tujuannya untuk mengumpulkan harta, bahkan tidak boleh mewarisi, tidak boleh dapat sedekah. Sehingga budak-budak tersebut Nabi salurkan kepada yang lainnya, bukan untuk keluarganya. Memang dapat, Nabi banyak dapat ghanimah perang, bahkan 1/5 aturannya, 1/5 walillahi wa rasulihi, 1/5 ghanimah perang untuk Allah dan Rasulnya. Tapi Rasulullah SAW bukan buat keluarganya, untuk yang lain, untuk kemaslahatan, untuk apa, untuk umat, untuk ini dakwah. Bahkan anaknya sendiri Fatimah minta, nggak dapat, maaf anakku, sudah berubah, ayah sekarang jadi Nabi. Kita beri contoh pada umat, ayah jadi Nabi bukan cari harta, tapi untuk berdakwah. Makanya nggak boleh dapat harta. Akhirnya Fatimah nggak dapat budak, dan dia menjalani itu semua dengan sabar. Ya, makanya jadi penghuni wanita di surga. Perempuan sekarang bisa ya, bisa kesehatan mental terganggu kalau ya, perempuan sekarang pegang bayi nggak ada yang bantu, bisa bisa kesehatan mental terganggu ya. Sekarang ya, Fatimah kayak begitu, dibayangkan gimana dia sabarnya. Ya, sabarnya sehingga menghasilkan Hasan dan Husain yang terdidik, pendidikannya terjaga dan sebagainya. Makanya penghulu wanita di surga Fatimah, itulah amalan beliau yang luar biasa. Fatimah, ya, sesuai dengan fitrahnya sebagai ibu yang mendidik, hasilnya Hasan dan Husain dalam keadaan seperti itu. Ya, ibu-ibu bisa bayangin tuh, ngurus bayi aja gimana, begadang, bangun tengah malam, hamil lagi, nggak ada yang bantu. Gimana ibu-ibu? Ya, nggak bisa. Masya Allah, ini kisahnya. Coba lihat, itu bukti kedekatan anaknya Nabi SAW, Fatimah sama ayah.
Ya, dan sekali lagi sangat jauh dengan kita jemaah. Sebagian anak itu nggak mau ingat-ingat rumahnya. Ya, nggak mau ingat-ingat dia. Bahkan ada, saya ketemu beberapa teman, beberapa keluarga ketika merantau di Jogja, lagi liburan, kenapa nggak pulang ke rumah? Nggak mau, kenangan buruk aja di rumah katanya, lebih enak di Jogja. Jangan sampai kita gitu jemaah. Fatimah sudah nikah saja masih. Sebagian kita nikah hilang, lepas, nggak mau pulang. Jangan sampai para jemaah. Kita lanjut, masih kisah Nabi yang lainnya dengan anaknya, masya Allah ya. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya. Dan insya Allah kita semua tahu kisah ini ya. Yaitu apa? Kisahnya banyak, kita ringkas nih ya. Kisah yang paling terkenal adalah perkataan Nabi Ibrahim kepada anaknya, ya bunayya inni ra'aitu, wahai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, anni athbahuka, aku menyembelih engkau, fanzur madza taro. Ya, wahai anakku, aku melihat dalam mimpi aku menyembelih engkau, fanzur madza taro, kira-kira apa pendapatmu? Ya, dan disebutkan ru'yatul anbiya haq, mimpinya para nabi benar, dan itu berarti wahyu. Ya, Nabi Ibrahim ya memerintahkan menyembelih, tapi Nabi Ibrahim mengucapkan fanzur maza taro, kira-kira pendapatmu apa anakku? Kira-kira apa pendapatmu anakku? Jadi Nabi Ibrahim tanya pendapat anaknya dulu. Dan jawaban Nabi Ismail, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Apa katanya Nabi Ismail? Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan, insya Allah engkau mendapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Coba kita lihat ya, kedekatannya, komunikasinya. Dan tidak mungkin Nabi Ismail percaya sama ayahnya kalau bukan kedekatan. Dan ini nggak main-main, nyembelih. Bahkan sampai sempat dilakukan, sudah ditidurkan, kan gitu kan? Sudah Allah biarkan sampai Nabi Ibrahim memang sudah siap-siap melakukan. Ya, jadi dalam tanda kutip Allah memerintahkan diganti itu bukan pas lagi berdiri, enggak, sudah ditidurkan, sudah siap-siap. Sudah siap-siap begini, tiba-tiba diganti langsung, tiba-tiba langsung muncul kipas, kemudian ada perintah ganti sekarang sembelih yang itu. Sudah siap-siap. Ya, sudah diwaringkan kayak gitu. Dan ini menunjukkan kedekatan. Enggak mungkin kalau tidak ada kedekatan, tidak ada percaya diri, tidak ada saling percaya, trust dan sebagainya. Rasa percaya. Mungkin ada yang bilang itu kan nabi. Ya, bukan sekedar nabi. Anaknya nabi ada yang durhaka kok. Kan alasannya, yalah percaya dia kan nabi. Anaknya nabi ada yang durhaka. Jadi bukan semata-mata karena nabi saja. Anaknya nabi durhaka, anaknya Nabi Yakub 10 orang durhaka kan saat itu. Walaupun ulama bilang tobat. Dan nanti kita bacakan anaknya Nabi Nuh saja durhaka. Jadi bukan alasan kok nabi, wajarlah patuh. Enggak, bukan seperti nabi. Sudah ada bonding duluan, kedekatan, ya saling percaya, kasih sayang ayah dan anak, saling percaya. Seperti itu. Ya. Sudah ada saling percaya. Menunjukkan kedekatan ini. Kalau kita kebalikan, makanya kalau kita baca kisah-kisah Nabi sama kisah sekarang nih jauh kayaknya, jauh nggak jamaah nih, jauh sayangnya.
Ya. Kadang-kadang kita nyuruh anak nggak mau. Anak nggak terima. Kenapa? Bukan anak durhaka, bukan apa. Kita cara nyuruhnya, cara apanya sembarangan. Marah-marah, main nyuruh saja. Apalagi kita nyuruh nggak mencontohkan. Anak teriak-teriak, kita suruh diamnya dengan teriak-teriak juga. Gimana? Coba ya. Anak di rumah teriak-teriak, main-main. Bagaimana cara kita supaya dia berhenti? Teriak juga. Gimana coba? Iya kan? Sangat jauh ya, Masya Allah. Coba makanya nih kisah-kisah para nabi perlu kita bacakan di zaman ini nih. Bacakan sama kaum muslimin. Ya. Mereka dekat. Ya, mereka komunikasi dengan anaknya, ada trust. Kalau kita ngomong ke anak kita mungkin nggak percaya, ngeyel, nggak apa, bukan anaknya sebenarnya. Kadang-kadang coba lihat kitanya gimana, cara perintah, cara nyuruhnya gimana, cara komunikasinya gimana. Pantasan anak nggak mau, kan gitu. Kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim dan yang lain-lain ya. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail bangun Ka'bah bareng-bareng, Masya Allah ya, sampai sekarang pahala mengalir ya, bareng-bareng ya. Itu bukan semata-mata ya dua-duanya ke Nabi, enggak, bukan itu aja. Pasti ada hubungan yang baik antara ayah dan anak. Demikian juga kita lanjutkan kisah yang lain. Lanjut jemaah, masih kuat nggak nih ya? Kita sudah jam 8 lebih nih, masih kuat ya? Kita lanjut lagi ya, bagaimana kedekatan anak. Mungkin kita loncat sekarang, loncat ya. Tadi kan anak sama ayah yang sama-sama beriman. Pasti ada yang bilang, tapi anak saya Ustaz nakal, susah diatur. Anak saya ini apa ya, buat ulah, buat apa. Itu kan kisah Nabi sama anaknya baik-baik. Makanya sekarang kita bacakan kisah Nabi dengan anaknya yang durhaka. Tapi kita lihat bagaimana Nabi tersebut, Nabi Nuh tetap sayang, tetap berharap, tetap memberikan yang terbaik kepada anaknya. Meskipun anaknya bukan nakal lagi, durhaka. Bahkan sebagian lagi ulama kayak Ibnu Katsir dan beberapa lain mengatakan bahkan anaknya Kan'an sama istrinya ini dia bukan hanya durhaka, mengkhianati Nabi Nuh, jadi mata-mata di rumah. Coba gimana? Jadi bukan nakal lagi, bukan buat ulah, ingkar, kafir. Sebagian mengatakan menjadi mata-mata Nabi Nuh di rumahnya untuk dilaporkan ke kaumnya yang menentang dakwah Nabi Nuh. Anaknya Kan'an ini sama istrinya. Coba. Ya. Tapi meskipun begitu, Nabi Nuh tetap sayang sama anaknya, Masya Allah. Tetap berharap kebaikan. Coba. Kita bacakan kisahnya. Ya. Kita bacakan kisahnya ya. Sebagaimana kita ketahui kan, Nabi Nuh punya 3 anak yang beriman, Sam, Ham, Yafid. Dan ini menjadi cikal bakal cucu manusia. Ada satu yang kafir anaknya, namanya Kan'an. Ya bisa baca di tafsir Ibnu Katsir. Nah intinya Nabi Nuh sudah bangun kapal. Ya, kemudian akhirnya Allah turunkan air. Ya, dari tanah keluar air, dari langit turun air. Ya. Kemudian sudah naik ini. Kemudian Allah berfirman, "Wa hiya tajri bihim fi maujil kal jibal." Wa hiya tajri, air ini mengalir fi maujin, membawa ombak
kal jibal, seperti gunung. Masya Allah ya. Ya, jadi lebih dahsyat dari yang kemarin ya. Musibah yang kemarin seperti gunung, tinggi gelombangnya. Kal jibal. Dalam keadaan seperti itu, wanada Nuhud nahu wa kana fi ma'zilin. Dalam keadaan seperti itu Nabi Nuh memanggil anaknya. Dan anaknya sedang berada di tempat terpencil, fi ma'zilin. Nabi Nuh di atas, dilihat anaknya sedang di tempat terpencil ya, sedang mungkin di bawah kaki gunung. Ya bunayya rkab ma'ana, wahai anakku, naik bersama kami. Ya, dan kalau kita belajar bahasa Arab, kata-kata ya bunayya ini panggilan yang apa? Panggilan yang apa? Panggilan yang sangat halus dan lembut. Kalau kita belajar bahasa Arab, ya, namanya isim tasgir. Menunjukkan panggilan yang halus dan lembut. Dia masih panggil anaknya dengan panggilan yang lembut. Ya bunayya rkab ma'ana, wahai anakku tersayang, gitu ya. Naik sama kita, naik perahu ini. Kemudian apa beliau lanjutkan? Wala takum ma'al kafirin, jangan bersama orang-orang kafir. Artinya Nabi Nuh belum menganggap anaknya kafir. Kamu belum kafir, tapi jangan bersama orang-orang kafir. Nabi Nuh saking sayangnya sama anaknya. Wala takum ma'al kafirin, jangan bersama orang-orang kafir. Ya, dia menyeru anaknya seolah-olah anaknya tuh belum kafir, padahal kafir. Menunjukkan kasih sayang kepada anaknya. Ya, coba lihat Nabi Nuh, detik-detik terakhir masih sayang sama anaknya. Padahal anaknya, ya Allah, ya, kafir, mengingkari. Dan anak sama istrinya Nabi Nuh nih jadi apa? Jadi bukti, jadi bahan olok-olokan. Jadi bahan olok-olokan orang kafir sama Nabi Nuh. Jadi anak sama istrinya tuh jadi bahan olok-olokan orang kafir sama Nabi Nuh. Ya, bahan olokan. Jadinya begini, cara ngoloknya. Ketika Nabi Nuh berdakwah, maka orang-orang kafir tuh menjadikan hujah istri sama anaknya. Dia bilang begini, wahai Nabi Nuh, jangan banyak bicara kamu. Kamu pulang aja dakwahin anakmu sama istrimu, jangan banyak bicara. Kalau bahasa orang di Jawa, jangan banyak bacot dulu. Jangan banyak apa, kalau sini bahasanya apa tuh? Jangan banyak ngomong. Kalau kita kan jangan banyak bacot. Wahai Nuh, jangan banyak bacot dulu. Pulang dulu kamu, dakwahkan anak istrimu dulu, baru dakwah sama kita. Itu senjata orang kafir untuk ngolok-ngolok Nabi Nuh. Jadi anaknya sampai jadi bahan olok-olokan. Ibaratnya begini, kita dakwah, istri kita nggak pakai jilbab, kira-kira gimana? Mana yang lebih besar dosanya, kafir atau nggak jilbab? Kira-kira jemaah, mana yang lebih besar dosanya, kafir sama nggak berjilbab? Sekarang saya berdakwah, istri saya nggak berjilbab, gimana kira-kira? Gimana? Kan jadi bahan olok-olokan. Ustadz jangan ngebacot, dakwah dulu istrinya tuh, nggak pakai jilbab, ya, tabaruj, kan begitu. Coba lihat sabarnya Nabi Nuh gimana. Dan itu 950 tahun. Jadi anaknya ini jadi sebab bahan olokan utamanya ini. Bahkan disebutkan jadi mata-mata. Tindak tanduk Nabi Nuh itu dilaporkan ke kaumnya. Tapi coba lihat sampai akhir hayat Nabi Nuh masih sayang sama anaknya. Masih sayang. Ya, dan anaknya benar-benar tidak beriman. Ya, qala sa'awi ilal jabali ya'simun minal ma'. Apa jawaban anaknya? Ya, saya akan daki gunung ini yang akan menjagaku dari banjir. Ternyata Nabi Nuh masih sayang lagi. Wahai anakku, la asimal yauminal amrillah. Ya anakku, nggak bisa lagi sekarang. Coba lihat sana, udah gede. Ya, illa marohim, kecuali Allah yang sayang, katanya. Masih Nabi Nuh dakwahkan anaknya. Ya. Dan akhirnya wahala bainahumal mauj, akhirnya pandangan keduanya terpisah dengan ombak. Ya, lagi ngomong tiba-tiba hala bainahumal mauj, tiba-tiba terpisah dengan ombak, hilang langsung. Wa kana minal mughraqin, tenggelam. Coba lihat jemaah, Nabi Nuh. Sekarang zaman sekarang, masya Allah, ya Allah, anak saya nakal, nggak bisa diurus, ngapain dan sebagainya.
Itu jadi alasan buat marahin anak, hukum anak, apa anak, padahal kita belum kasih sayang, belum. Yang namanya anak-anak, dia itu kan kurang perhatian aja, dia lari-lari apa, dia kan cari perhatian anak-anak itu. Ya, usil itu kan apa? Kurang perhatian. Kan gitu. Tapi kita marah apain dan sebagainya. Seolah-olah habis, seolah-olah ya udah nggak punya masa depan. Ya, langsung dicap anak nakal, anak durhaka. Apa? Makanya Masya Allah jauh sekali kita ya sama Nabi Nuh. Ya, masih sayang sama anaknya. Itu bukan merepotkan lagi. Ya, anaknya ini sudah jadi bahasa sekarang jadi musuh dakwah. Tapi masih sayang. Jauh kita kan sama anak-anak ini. Ya, ini Masya Allah ya. Apalagi anak kita cuma usil-usil dikit, cuma apa, janganlah itu ya. Segera dipeluk, segera dielus, segera diapain, kasih nasihat yang bagus, kasih perhatian, penuhi hajatnya dulu, baru kasih nasihat, kan gitu. Ya, ini yang pertama kan marahin dulu, bentak dulu, apa dulu, kan jauh dari metode para nabi, jauh sekali. Insya Allah. Ya. Kemudian tadi saya lupa juga tadi ya. Itu kisah kalau anaknya, bagi yang berhujah anak saya nakal, anak saya susah diatur. Ingat-ingat kisah siapa? Nabi Nuh, Masya Allah ya. No. Tadi saya lupa satu lagi kisahnya Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Saya kisahkan ya, masih kuat jamaah ya? Masih kuat nih. Nah, udah mau 8:30 soalnya kan. Satu lagi kisahnya ya, mungkin pernah dengar kisahnya. Ini saya ringkas saja, saya ringkas ini ya. Pernah dengar kisahnya Nabi Ismail menceraikan istrinya? Pernah dengar? Pernah ya? Kita bacakan lagi, ringkas saja ini. Jadi kan pernah Nabi Ismail kan akhirnya dewasa, nikah sama suku Jurhum di situ ya. Akhirnya Nabi Ibrahim dari Palestina sesekali datang menjenguk anaknya. Begitu Nabi Ibrahim datang, ternyata Nabi Ismail sedang tidak di rumah. Ya, zaman dulu kan nggak ada WhatsApp ya, janjian ya, Abi mau ke rumah, nggak ada nih. Jadi pas datang safar, Nabi Ismail sedang tidak ada di rumah. Keluar, dan orang zaman dulu kalau keluar cari nafkah, berburu dan sebagainya berhari-hari. Ya, dan tidak tahu kapan kembali kan gitu. Ya. Nabi Ibrahim pun datang. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim pun bertanya, dia tanya-tanya tentang, ternyata istrinya ngeluh-ngeluh. Akhirnya Nabi Ibrahim kasih pesan kepada anaknya, melalui istrinya. Ya, sampaikan salam kepada suami supaya mengganti palang pintu. Maksudnya pintunya rusak diganti. Itu kan kode supaya menceraikan istrinya. Karena istrinya ternyata ditanya ngeluh, nggak sabar, jelek-jelekan suami, gitu kan. Ganti galang pintunya. Akhirnya Nabi Ismail pulang. Dia tanya-tanya, oh tadi datang orang tua begini. Nah, Nabi Ismail kenal, itu ayahku. Apa pesannya? Suruh ganti palang pintu. Oh, akhirnya dia bilang, berarti ayahku memberikan nasihat supaya aku menceraikan engkau, saya kembalikan. Akhirnya diceraikan Nabi Ismail. Ini bukti Nabi Ismail sangat percaya sama bapaknya. Mengambil keputusan besar, cerai ini keputusan besar atau keputusan kecil? Keputusan besar. Tapi saking percaya sama ayahnya, dia lakukan. Ya, saking percayanya. Ya, coba aja sekarang orang tua suruh ceraiin, mau nggak? Nggak mau. Iya kan? Tapi saking percaya sama ayahnya. Bahkan nggak ketemu. nggak diskusi, nggak apa. Ya, jangan alasan lagi kan Nabi, bukan sekedar Nabi.
Bukan sekedar nabi, lebih dari itu. Sudah ada hubungan, kontak dan sebagainya. Percaya sama ayahnya. Ya, sekali lagi trust anak sama ayah. Bukan sekedar hubungan semata, tapi sudah dibangun dari dulu. Ya, baru selanjutnya Nabi Ibrahim datang lagi nggak ada. Ketemu istrinya, sabar, memuji suaminya. Baru pesannya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim pertahankan galang pintu. Akhirnya istri yang ini tidak dicerai. Ini kisah lagi nih. Kisah kedekatan ayah sama anaknya. Ya. Jadi kalau ayah saja seperti itu, apalagi ibunya. Jadi kenapa kok kisah ayah sama anak ya karena memang yang berpotensi cuek itu siapa? Bapak atau ibunya? Yang berpotensi cuek, nggak peduli, bapak atau ibunya? Bapaknya, makanya contohnya bapak. Kan itu. Ya. Coba lihat ya, Masya Allah, ini benar-benar jauh para jamaah ya dari kisah-kisah keluarga ya, kisah-kisah Masya Allah ini benar-benar jauh ya. Demikian juga kisah-kisah yang lain, mungkin kita cukupkan saja kisah-kisahnya ya. Kisah Nabi Daud sama Nabi Sulaiman ya, kisah Nabi Yahya, Nabi Zakaria, kisahnya Luqman Al-Hakim yang memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Kemudian nasihat yang panjang, panjang sekali nasihatnya itu ya. Dan dari situ juga penjelasan panjang, dia pakai ya bunayya lagi, wahai anak tersayang, dan sebagainya ya. Dan yang lain-lain menunjukkan orang tua tidak segan-segan bilang anaknya, karena terjemahan ya bunayya itu anakku tersayang artinya. Makanya kita harus sering mengungkapkan sayang kepada anak. Kita sayang, kita cinta, kita peluk. Harus ada. Jangan sampai kaku, ini dan sebagainya. Ya, jangan sampai. Ini menunjukkan kedekatan dengan anak, insyaallah ya. Dan kisah-kisah yang lainnya lagi. Ya. Dan kita lihat ya, bagaimana mungkin kita sampai 8:30 ya. Setelah itu tanya jawab, nanti tanya jawabnya nggak ada nanti nih. Mungkin ini yang terakhir ya, biar ada tanya jawab. Ini yang terakhir ya. Setelah kita tahu ya bagaimana kedekatan dengan anak, gimana, dan itu kalau sekarang kan ada dalam ilmu psikologi indikator keberhasilan pendidikan. Indikator keberhasilan parenting sudah ada di zaman dulu ya, tadi kita sudah dapat poin-poinnya ya. Para nabi ya, dekat, mengungkapkan kasih sayang, anak mau cerita, hafal anaknya dan sebagainya. Jadi sebelum ada ilmu-ilmu parenting apa, sudah ada dalam Islam. Hanya saja kita yang nggak belajar kan gitu ya. Yang terakhir ya, Nabi Muhammad ya, yang terakhir ya, kita para ayah nih kan kadang-kadang kan sibuk gitu ya, sibuk ya. Tapi kita lihat contoh Nabi SAW. Jadi para sahabat tuh penasaran di rumah Nabi ngapain. Kalau di luar kan dilihat ya. Kalau apa? Kalau di luar dilihat sama sahabat Nabi ngapain, tapi dalam rumah kan nggak bisa. Makanya para sahabat datang ke istri-istrinya, di rumah Nabi ngapain. Maka ditanyalah kepada Aisyah, di rumah itu ngapain ya, apa yang dilakukan Nabi SAW di rumah. Maka Aisyah menjawab, kana fi mihnati ahlihi ya, takni khidmah ya ahli idza hadratis shalah kharaja ila shalah. Ternyata jawaban Aisyah, kalau Nabi di rumah kana fi mihnati ahlihi, dia membantu keluarganya, membantu istrinya. Itu jawabannya Aisyah. Kalau sudah sholat, dia keluar sholat, balik lagi bantu istrinya ya.
Bahkan Aisyah sampai merinci, kana basyarun minal basyar yafla saubahu wa yahlubu syatahu. Dia juga manusia, sama kayak manusia. Ya, di rumah dia akan siapkan bajunya, dia memerah kambing dan sebagainya. Ya, dia bantu kerjaan istrinya. Karena di zaman dulu kala itu kerjaan rumah tangga berat. Jangan kayak sekarang. Ya, contoh aja zaman dulu kala kalau mau masak lama. Sekarang tinggal cetek. Zaman dulu kala apa? Kalau mau masak kayu dibelah dulu. Setelah dibelah, apinya dari mana? Apinya dari mana? Gosok-gosok. Cepat nggak itu? Lama. Setelah muncul api, dibesarin apinya dulu kan? Dibesarin dulu. Habis setelah besar baru masukin kayu, masukin apa? Tunggu apinya besar. Setelah itu mau masak, mau buat roti, orang dulu buat roti ya. Diapain? Gandumnya digiling dulu, dimasak. Jadi zaman dulu pekerjaan rumah tangga lama, susah. Mau masak saja berjam-jam mungkin. Sekarang aja yang cetek buat Indomie, buat apa? Sebentar. Zaman dulu karena lama. Makanya Nabi membantu istrinya. Istrinya masak, istrinya apa dia bantu sendiri. Nabi SAW jahit bajunya, memerah kambing, istrinya sedang masak apa dan sebagainya. Jadi bantu istri. Nah makanya bapak-bapak, ya kalau di rumah mungkin sudah ada pembantu mungkin ya, sudah ada mesin cuci otomatis, sudah ada macam-macam, udah apa. Maka sekarang di rumah bantunya apa? Bantu istri pegang anak, kan gitu. Kalau ingin mencontoh Nabi SAW, ya karena Nabi kan nggak punya anak ya, dari Aisyah, dari apa, dia bantu. Nah kita berarti bantu pegang anak, apalagi anaknya masih kecil-kecil, bantu pegang. Kalau pengen contoh Nabi di rumah, bantu keluarga. Ya, dan itu yang kita lakukan ya. Saya punya anak 6 alhamdulillah. Ya, yang ada yang di rumah bantu. Dia datang pagi pulang sore. Jadi kalau sudah malam dari sore itu sampai malam, 6 anak nih saya sama istri yang pegang. Kenapa? Karena anak kita bukan anak orang lain. Kita yang pegang. Ya. Jadi kalau istri lagi nyeboin, saya pegang yang ini. Lagi ini pegang, kita yang pegang. Ya. Nanti saya paling izin kajian malam, habis itu balik lagi, bantu lagi. Itu anak kita, bukan anak siapa-siapa. Kalau tidur, istri pegang bayi, saya pegang 2 anak yang besar, saya garukin baca cerita sampai tidur. Anak kita bukan anak orang lain. Ya gitu. Jadi gitu. Kalau ingin contoh Nabi di rumah, bantu. Zaman sekarang udah ada mesin cuci, udah ada apa, apalagi yang punya pembantu di rumah. Bantunya apa? Pegang anak. Urus anak itu, bacain buku apa dan sebagainya, anak kita. Kalau ingin mencontoh Nabi, kan kita kan sunnah ngikutin Nabi kan gitu kan. Ya, jadi para jamaah sekalian ya, kita ternyata sangat jauh ya dari para nabi dan rasul yang memberikan contoh pada kita. Seperti itu. Baik, mungkin kita cukupkan para jamaah ya, tidak terasa 8:30 ya. Masih kuat atau sudah ngantuk ya? 8:30 ini. Baik, supaya nggak ngantuk, mungkin kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab mungkin ya. Mudah-mudahan kita bisa menjawabnya. Masya Allah. Iya, baik ya. Ini ada pertanyaan, mudah-mudahan kita bisa menjawab ya. Bagaimana jika ayah dan anak sama-sama gengsi?
untuk mendekat dan mengambil hati. Wah, gengsi-gengsian ini. Ayah mengandalkan tenaga anak, tidak pernah minta pemikiran anak. Waduh, anak gitu ya. Curhat ini ya. Iya, jadi jangan gengsi lah ya. Ini kayak apa namanya? Kayak suami istri ya, gengsi-gengsian kalau marah itu janganlah ya, insyaallah ya. Ya. Jadi kalau secara umum siapa dulu yang mengambil hati anak? Jawabannya ya orang tuanya duluan. Bukan anaknya yang ngambil ini. Ya, jadi kalau mana yang duluan ngambil hati ya orang tuanya. Tanggung jawablah hasil enak-enakan gitu ya. Jangan mau enaknya aja. Tanggung jawab gitu ya. Orang tuanya dulu yang dekat, yang apa gitu ya dan sebagainya. Dan anak juga kalau orang tuanya sudah gitu jangan gengsi juga ini. Ya, seperti itu ya. Tapi insya Allah ya anak-anak perlu paham ya. Setahu saya ya tidak ada orang tua yang jahat sama anaknya, nggak ada. Nggak ada orang tua yang ingin anaknya gagal, hancur, nggak ada. Semua orang tua sayang. Cuma ada yang cuek, ada yang kurang perhatian. Tapi semua orang tua sayang sama anaknya. Nggak ada orang tua di muka bumi ini yang anaknya pengen hancur, ya pengen terbengkalai. Ya nggak ada, insya Allah. Cuma memang ada orang tua yang cuek, nggak peduli atau apa itu ada gitu ya. Kurang. Ini tinggal tinggal sama-sama belajar lagi aja kayak gitu, insya Allah seperti itu ya. Baik. Ya. Ya. Ini sepertinya di luar tema ini ya. Kita bacakan yang sesuai tema aja dulu ya. Ini kalau ada waktu nih ya. Coba. Ya. Bagaimana jika seorang suami menganggap kewajiban istri saja mendidik anak, padahal sebenarnya pengaruh ajaran suami bisa membentuk karakter anak? Bagaimana pendapat Ustadz gitu ya, Masya Allah. Ya memang ini yang perlu kita luruskan ya. Jadi memang setelah membaca kisah-kisah para nabi memang jauh jemaah ya, jauh kita ya. Dan ini suatu kesalahan menganggap mendidik anak hanya kewajiban istri. Tentu ini tidak tepat dan sangat jauh dari contoh para nabi. Bahkan ini ya, bahkan ya yang lebih kewajiban mendidik anak itu yang utama perintahnya kepada ayah. Makanya tafsir ayat yang mungkin kita hafal semuanya ya, ku anfusakum wa ahlikum naro, ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu tafsirnya adibuhum wa alimuhum, ajarkan adab dan ajarkan ilmu. Nah yang sudah belajar bahasa Arab, khitab atau mukhatabah ayat ini sedang ngomong ke siapa? Ku anfusakum wa alikum naro ini ngomong ke siapa? Ngomong ke siapa? Iya, kepala keluarga, suami, bapak. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tafsirnya gimana cara jaganya? Tafsir dari Ali bin Abi Thalib, adibuhum wa alimhum, bapak ajarin anaknya adab dan ilmu. Jadi justru perintah pendidikan itu ke bapak. Makanya ungkapan innal ummahat madrasatil ula harus dilengkapi. Wa abu
Wa abu mudiruha. Ungkapan ibu adalah madrasah pertama anak-anak harus dilengkapi. Kalimat lengkapnya apa? Bapaknya kepala sekolahnya. Ya, jadi harus dilengkapi. Karena memang perintah mengajarkan anak itu hitopnya kemana? Ke bapak. Ibunya jadi gurunya, bapaknya kepala sekolah. Jadi kalau di sekolah itu kan gurunya ngajar, tapi kepala sekolah memikirkan dua, pendidikan muridnya dan pendidikan kualitas gurunya, kan gitu. Ya, kira-kira kalau ada kasus bullying di sekolah, ada kasus bullying ya di sekolah, dengan wali kelasnya guru A, viral tiba-tiba. Zaman sekarang kan zaman viral ya. Yang dipanggil sama dinas pendidikan gurunya atau kepala sekolahnya? Siapa yang dipanggil sama dinas pendidikan? Iya, kepala sekolah yang dipanggil. Padahal kejadiannya sama gurunya. Yang dipanggil siapa? Kepala sekolahnya. Begitu juga nanti di hari kiamat yang ditanya bapaknya duluan. Sesuai perintah ya tadi. Ya, makanya memang ungkapan ibu madrasah tuh dilengkapi. Ya, banyak yang salah paham. Didik anak tugasnya ibu saja. Ini tidak benar tentu ya, dan sangat jauh. Sekali lagi, makanya fenomena sekarang sama contoh para nabi itu sangat jauh. Kalau saya selalu ingat Nabi Muhammad sama budaknya aja kayak gitu, apalagi sama anaknya. Ya, Masya Allah ya, Masya Allah ya. Masya Allah, ini pertanyaan bagaimana cara membuat anak jadi penurut biar anak nanti bisa mendidik anak jika kelak punya istri. Masya Allah, jawabannya punya istri dulu ya, nanti kita jawab. Masya Allah, singkat-singkat aja ini. Iya kan? Ya nikah dulu lah ya. Udah berangan-angan ini. Ya ini jadi ingat ya, pertanyaan apa namanya, pertanyaan yang belum terjadi itu jangan dijawab dulu gitu ya. Ya contohnya tuh, Ustadz apa hukum makannya daging dinosaurus? Nah itu kan nanti aja lah kalau kamu mau ketemu dinosaurus gitu. Iya, kalau kita jadi astronot kiblatnya menghadap mana Ustadz? Nanti aja kamu sudah jadi di bulan telepon saya, gitu kan gitu. Emang begitu adabnya nama ya. Ya, bagaimana strategi kita seorang ayah dalam metode kedekatan kepada anak demi menghindari si anak kurang menghargai dan menghormati ayah dan ibunya? Ini ada jawaban panjang dan ada jawaban pendek. Karena waktu kita terbatas, jawaban pendek saja. Ya, anak kurang menghargai dan menghormati ayah ibunya. Jadi kenapa anak kurang menghargai dan menghormati ayah ibunya? Karena ayah ibunya tidak menghargai sang anak. Gitu. Ya, karena sang anak tersebut ya, mereka anak-anak apalagi masih kecil ya, dia itu kan mencontoh orang tuanya. Anak-anak itu dia contoh orang tuanya. Kalau dia lihat orang tuanya tidak menghargai, begitu juga dia ya. Karena kan makanya disebutkan hadis, kullu mauludin yuladu al fitrah, setiap anak lahir di atas fitrah. Sebagian menyebutkan masih kosong, masih lugu,
fitrah. Kira-kira anak tersebut apa, tidak menghormati, tidak menghargai, emangnya lahir-lahir langsung begitu? Anak lahir-lahir langsung tidak menghargai, tidak menghormati? Pasti ada contoh yang dia lihat, kan gitu. Ada contoh yang dia lihat, kan? Entah dari orang tuanya, entah dari temennya. Kalau masih kecil, masih apa ya, dari orang tuanya lah. Ya, orang tuanya teriak-teriak, dia ikut. Orang tuanya nyindir-nyindir dia ikut, kan gitu. Nah, jadi memang ya kadang-kadang kita memang perlu introspeksi diri gini. Ya, anak tuh pasti ada yang contohin, kalau bukan orang tuanya, temennya. Begitu. Ya, jadi ya kita berikan contoh yang baik, berikan teladan yang baik, kayak gitu ya. Mungkin demikian soal ini ya. Oke. Ini masih ada nih. Oh, masih ada. Bagaimana ayah bersifat temperamental? Berarti ayahnya nih pemarah ya. Jadi anak takut ingin mengutarakan isi hati. Anak semakin besar semakin gak nyaman. Apakah anak harus tetap berusaha dekat dengan sang ayah? Soalnya curhat anak nih. Ini kalau sudah tua bapaknya, sudah sakit, udah kena stroke, ini gimana ntar anaknya nih? Nggak mau deket gitu ya, nanti protes ya, anak saya mana, kok nggak ngurus saya gitu. Ya kadang-kadang anak juga harus bersabar dengan orang tuanya gitu kan, karena gimana pun juga dialah orang tua kita, yang gara-gara orang tua kita ada di dunia, kan gitu. Ya, walaupun anak minimal anak itu ingat orang tua lah yang kasih dia makan, kasih dia minum, kasih dia bisa bayarin kuliah ya. Jadi kadang-kadang di satu sisi anak harus bersabar dan berusaha dekat dengan ayahnya. Ya, jadi diingat-ingat ya. Karena gimana pun juga ya orang tua kita, walaupun tidak kasih perhatian dan sebagainya, setidaknya kita lahir, kita besar orang tua ini, bukan siapa-siapa, kan gitu ya. Jadi ada kalanya kebalik ya, anaknya harus sabar dan sebagainya, masing-masing ada ujian. Bagaimana jika keluarga broken home mengakibatkan komunikasi berantakan antara ayah anak, ayah melakukan kesyirikan ya, mendatangi dukun dan sebagainya? Apakah anak tetap berbakti? Jawabannya tetap berbakti. Apapun keadaan orang tua, anak tetap berbakti. Bahkan ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Lanjutannya wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya, ini kan baru baru melakukan kesyirikan, baru mendatangi dukun. Kan kalau mendatangi dukun sekedar iseng aja mungkin nggak sampai kekufuran. Ya, tetap berbakti. Ya, bahkan dalam Al-Qur'an, sekiranya orang tuanya kafir, memaksakan dia kafir, jangan taat patuh, tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap berbakti yang ma'ruf kepada kedua orang tua. Ya, ini kan baru sekedar melakukan kesyirikan. Dalam ayat tersebut kafir, memaksakan ngajak-ngajak kafir lagi. Ya, jawabannya apa? Jangan patuhi, tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap berbakti dengan cara yang ma'ruf. Dan ini banyak contohnya. Abu Hurairah, ibunya cela-cela Nabi, maki-maki Nabi ibunya. Ya, tapi Abu Hurairah terus berbakti pada ibunya, doa, akhirnya masuk Islam karena anaknya berbakti. Dan yang lain-lain seperti itu. Jadi tetap berbakti ya, walaupun begini, doain baik-baik seperti itu ya. Ini pertanyaan terakhir ya, pas kita ya, di luar tema sedikit.
Bagaimana membujuk suami rutin ikut kajian? Kadang suami masih nonton drama Korea, drama Cina. Ya, kalau di rumah nonton medsos. Saya kira ini perempuan yang nonton Korea sama nonton dracin. Ternyata suami-suami nonton. Apa gini faktanya jemaah ya? Karena yang saya tahu, yang kecanduan Korea sama dracin itu cuma emak-emak sama awat-awat. Yang bapak-bapak nonton juga. Nah, nangis-nangisan gitu. Bawa bapak, ya nangis-nangis, ya main perasaan, ditolak cintanya, bawa bapak nonton. Waduh, ini jangan bawa bapak lah. Ya, jangan sampai nih apa laki-laki nonton cinta-cintaan, nangis-nangisan, perasaan, I love you, saya love wajah you. Jangan laki-laki lah, ini laki-laki jangan main perasaan. Kalau perempuan iya, perempuan kan main perasaan dia. Ya, cinta-cintaan, jatuh cinta, apa ini dracin, CEO menyamar, apa kan perempuan main perasaan dia. Kayak gini-gini suka. Laki-laki jangan dong. Laki-laki kan jangan nonton mikir bisnis, mikir dakwah, mikir mengembangkan karir, mikirin popok mahal, susu mahal, UKT mahal. Itu pikiran laki-laki kan gitu. Jangan mainin perasaan dong. Saya belum percaya nih ada laki-laki, emang ada nih. Kok nonton Korea gitu? Mending kan nonton perang-perangan ya. Nonton Iran Irak, Iran Israel gitu nontonnya. Nonton racin Korea ini kok ada nih ya. Ya Allah, ya ini jangan lah ya, ini laki-laki jangan ya. Masih mending nontonnya perang lah apa gitu Kak, drama apa gitu, drama perang gitu ya. Ini kan main perasaan kayak gini bukan laki-laki jemaah ya. Mungkin ya suaminya dinasehati bagus-bagus saja ya, baik-baik dinasehatin, bang ya pelan-pelan, jangan inilah kalau nonton jangan yang inilah bang. Nonton apa gitu ya, nonton perang-perangan lah, nonton apalah yang laki-laki gitu ya, laki-laki tuh gini ya, atau apa hobi di luar lah bang, goes lah, main bola lah bang gitu ya, biar kuat ya. Jangan ini ya main perasaan laki-laki, jangan-jangan sambil nonton nangis ini ya, nangis cinta ditolak. Waduh, jangan ya main perasaan, jangan ya. Jadi diarahkan naik baik, hobi yang mubah. Makanya kemarin saya di Sibolga sama Pandan itu kan nasehatin bawa bapak nih harus ada komunitas menyalurkan hobi biar nggak kayak gini ya. Kayak gitu ya. Ya kita jangan lupa doakan suaminya juga ya, mudah-mudahan tidak. Baik para jamaah, cukup ya, udah malam sekali kita ini. Mungkin kita cukup, jangan khawatir, masih ada besok subuh sama apa, ini baru pemanasan. Baik para jamaah sekalian, kita cukupkan ya, udah lapar juga nih ya, kita cukupkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita semua bisa dekat dengan anak kita, mudah-mudahan jadi orang tua yang baik, mudah-mudahan kita bisa mencontoh para nabi dan teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salat Isya berjamaah.